Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Praneta dengan NIM 2306017 dari kelas MIK 3A. Baik, saya akan membuat tugas video mengenai permasalahan rekam medis yang dapat diselesaikan dengan pendekatan SDLC. Baik, di sini saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata perkuliahan Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan. Di sini saya mengangkat kasus mengenai pengembangan sistem informasi rekam medis elektronik dengan pendekatan SDLC. Contohnya yaitu, Puskesmas Sehat Bersama masih menggunakan sistem pencatatan rekam medis secara manual, yaitu menggunakan media kertas. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kehilangan data, kesalahan dalam pencatatan identitas, dan kesulitan dalam pencarian riwayat rekam medis pasien. Untuk mengatasi masalah ini, pihak manajemen memutuskan untuk mengembangkan sistem informasi rekam medis elektronik dengan pendekatan SDLC atau System Development Life Cycle, agar proses pengembangan lebih terarah dan hasil sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, tahapannya yaitu: pertama, tahap perencanaan atau planning. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh puskesmas, seperti keterlambatan pelayanan akibat pencarian berkas pasien memakan waktu lama, serta risiko hilangnya arsip fisik berkas rekam medis pasien. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengotomisasi proses pencatatan dan penyimpanan rekam medis agar lebih cepat, aman, dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Selain itu, dilakukan juga analisis kelayakan dari segi biaya, waktu, dan sumber daya manusia untuk memastikan hal ini dapat dilaksanakan. Tahap yang kedua yaitu tahap analisis. Tahap analisis ini berfokus pada pengumpulan kebutuhan pengguna. Tim pengembangan melakukan wawancara dengan dokter, perawat, bagian administrasi, dan petugas IT untuk mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan dalam sistem. Ditemukan bahwa sistem harus mampu mencatat identitas pasien, riwayat kunjungan, serta diagnosa, tindakan medis, serta resep obat. Dari analisis ini dihasilkan dokumen kebutuhan sistem atau System Requirement Specification yang menjadi dasar perancangan tahap berikutnya. Tahap ini adalah proses pembangunan sistem sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Tim pengembangan mulai membuat aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Fitur-fitur utama seperti pendaftaran pasien, pencatatan hasil pemeriksaan, dan pencarian rekam medis diimplementasikan menjadi satu persatu. Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pelatihan kepada staf puskesmas untuk memastikan mereka dapat menggunakan aplikasi dengan baik. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengujian atau testing. Setelah implementasi selesai, sistem diuji untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan benar. Data uji untuk mengecek proses input, pencarian, penyimpanan, dan keamanan data. Pengujian juga melibatkan pengguna akhir untuk mendapatkan umpan balik apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil uji coba, ditemukan beberapa kesalahan kecil yang kemudian diperbaiki sebelum sistem diluncurkan secara penuh. Yang keenam yaitu tahap penerapan atau development. Pada tahap ini, sistem mulai diterapkan di lingkungan nyata puskesmas. Seluruh data pasien baru dicatat menggunakan sistem elektronik dan data lama secara bertahap dimigrasikan dari arsip kertas ke sistem digital. Petugas diberikan panduan menggunakan sistem agar transisi berjalan lancar. Dengan penerapan ini, proses pelayanan pasien menjadi lebih cepat dan data rekam medis lebih mudah diakses serta terjamin keamanannya. Tahap yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan atau maintenance. Setelah sistem digunakan secara penuh, dilakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan sistem tetap berjalan stabil. Tim IT melakukan backup data secara berkala, memperbarui sistem sesuai kebutuhan baru, serta memperbaiki bug yang ditemukan pengguna. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah diperlukan pengembangan fitur tambahan seperti integrasi dengan sistem laboratorium atau apotek. Dengan melalui seluruh tahapan SDLC tersebut, Puskesmas Sehat Bersama berhasil mengatasi permasalahan rekam medis manual. Sistem baru pembuatan pelayanan lebih cepat, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan menjaga keamanan data pasien secara lebih baik.
Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.